Uang palsu juga ada, ya. Jadi jangan terkecoh sampai di sini ya. Warni 476. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberitahu cara mengidentifikasi uang yang asli atau cara memastikan uang yang kita terima atau yang kita miliki itu asli atau tidak, tanpa menggunakan money detector atau alat deteksi uang. Singkat saja, tanpa menggunakan money detector, ya, tanpa menggunakan money detector atau deteksi uang, kita akan memastikan uang itu asli atau tidak. Itu syaratnya adalah jumlah uang yang akan kita periksa itu jumlah tidak banyak, ya, hanya sedikit saja. Kalau uangnya banyak, misalnya sampai puluhan juta, ya ada baiknya kita menggunakan money detector atau lampu UV. Karena apa? Ya karena capek dulu kalau kita harus meriksa satu-satu, begitu ya. Tips yang kita gunakan adalah semboyan dari BI, ya, dilihat, diraba, dan diterawang. Mungkin orang yang sering berinteraksi dengan uang akan lebih terasa sensitivitasnya terhadap keaslian uang dibanding dengan orang yang jarang berinteraksi dengan uang. Orang yang sering berinteraksi dengan uang bukan berarti uangnya itu banyak, atau orang yang jarang berinteraksi dengan uang itu berarti uangnya sedikit, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Berinteraksi dengan uang di sini maksudnya mungkin dia mempunyai usaha atau pekerjaan yang menyebabkan dia dalam kesehariannya sering bersentuhan dengan uang, ya, sering menata uang, sering menghitung uang, dan lain-lain. Contohnya pedagang, petugas kasir, teller bank, dan lain-lain, ya. Jadi profesi-profesi ini atau orang-orang ini adalah orang yang dalam kesehariannya sering kali menyentuh uang. Seperti saya, ya, yang punya usaha dagang produk-produk virtual seperti penjualan pulsa, pelayanan jasa pelayanan pembayaran listrik, tagihan-tagihan bulanan, transfer online, dan lain-lain. Otomatis saya memiliki sensitivitas terhadap keaslian uang dibanding orang-orang atau pejabat atau orang-orang kaya yang jarang memegang uang karena uangnya ada di bank, ya. Mereka itu kalau bertransaksi mungkin lebih banyak dengan non tunai, ya, dengan m-banking, dengan mobile banking, dengan kartu kredit, dengan kartu debit, ya, seperti itu. Mereka jarang sekali memegang uang, ya, dibandingkan dengan mungkin orang-orang seperti saya. Yang pertama dilihat, uang asli atau palsu itu jelas jenis kertasnya berbeda. Kalau keadaan uang palsu itu sudah lusuh, biasanya akan mudah ketahuan kalau itu adalah uang palsu. Tapi kalau uang palsu itu masih baru, ya biasanya kita mudah tertipu dan menganggap itu adalah uang asing. Karena uang palsu itu terbuat dari kertas biasa, maka biasanya kalau uang itu sudah lusuh, sudah lecet, itu garis-garis patahannya itu biasanya akan permanen, sulit akan kembali rapi sebagaimana uang asli. Ya kalau uang asli, ya mau kita lipat sebagaimanapun, ya, bagaimanapun juga, dia masih bisa, garis-garis patahannya itu masih bisa hilang, ya. Kemudian yang kedua adalah diraba. Kalau uang asli, ya, uang kertas asli itu biasanya permukaannya lebih kasar, ya. Biasanya permukaannya kasar, ya. Sedangkan uang palsu itu ya halus seperti umumnya kertas biasa. Jadi saran saya, ketika kita menerima uang, ya, khususnya untuk nominal 50.000 dan 100.000, itu sebaiknya langsung kita raba, ya, langsung kita raba seperti ini, ya. Apalagi kalau nominalnya cuma selembar, ya. Tapi kalau untuk di bawah nominal itu misalnya 20.000, 10.000, 5.000, ya saya rasa hampir, ya, bisa dipastikan uangnya asli semua. Soalnya ya tukang bikinnya itu ya males juga kalau masukin nominalnya kecil, ya, nggak kuruk, ya. Mereka lebih suka memasukkan dengan nominal-nominal besar seperti 50.000 dan 100.000. Dan kemudian yang ketiga adalah diterawang, ya. Ini adalah, ya, diterawang ini adalah ritual paling penting ketika kita memeriksa keaslian uang kertas.
uang kertas palsu juga bisa menampilkan bayang-bayang gambar pahlawan sebagaimana uang kertas asli ya, gambar-gambar pahlawan ya, seperti ini ya. Nah, kita ada apa, kalau dalam nominal 50.000 itu biasanya ada gambar pahlawan ya, ada bayang-bayang pahlawan I Gusti Ngurah Rai ya. Uang palsu juga ada ya, jadi jangan terkecoh sampai di sini ya. Bahkan uang palsu juga dilengkapi dengan sulaman pita kecil seperti ini ya. Nah, uang palsu juga seperti ini ada, dan hampir mirip, hampir persis, ada tulisan-tulisan kecilnya ini, tulisan seperti BI ya. Hampir mirip ya, nampaknya seperti ini ya. Nah, ini uang palsu ya, dia juga bisa uang apa, bisa disisipkan dengan pita kecil seperti ini ya. Jadi jangan terkecoh sampai di sini ya, sampai di sini jangan terkecoh ya. Tetap kita curigai, meskipun ini ada, meskipun gambar pahlawan, gambar bayang pahlawan ini ada ya, tapi kalau kita mencurigai kertasnya ya harus kita teliti lagi ya. Yaitu yang biasa saya lakukan adalah, ada salah satu ciri-ciri yang sampai saat ini belum bisa ditampilkan oleh uang palsu, yaitu hologram BI ya. Ini menurut pengalaman saya ya. Jadi di sini nih, biasanya ini pembukaannya kasar. Biasanya saya kalau menghitung uang, biasanya saya raba terus. Ketika menerima uang kertas ini saya raba. Nah, ini biasanya permukaannya kasar, dan di sinilah ada hologram BI yang bisa dilihat di bawah sinar, entah itu sinar lampu biasa atau matahari ya, tanpa menggunakan lampu UV ya. Di bawah sinar lampu biasanya kita akan nampak hologram, biasanya akan nampak hologram ya, tulisan huruf B dan I ya, B dan I. Di bawah sinar matahari juga bisa, atau di bawah cahaya lampu ya. Nah, ini terlihat nih, ini saya bisa melihat. Nah, ini yang paling sulit dibuat oleh para pembuat uang palsu. Nah, jadi sebagus apapun kertasnya, ada tanda airnya, ada dilihat di bawah sinar UV itu ada ciri-ciri, biasanya ada gambar-gambar macam-macam di sini. Kemudian ada gambar bayang-bayang pahlawan, ada sulaman pita kecil di sini. Tapi kalau tidak ada BI, ya itu hampir dipastikan itu uang palsu. Ya. Nah, jadi ketika kita mencurigai uang itu, kita mencurigainya sebagai uang palsu, ya kita periksa saja langsung di bawah cahaya apakah hologram BI ini muncul atau tidak. Kalau tidak muncul, sebaiknya kita kembalikan saja. Kita minta tukar yang lain. Ya, seperti itu. Ya, contoh ini uang palsu ini tidak ada, ini halus. Ya, ini uang palsu ini ya, ini halus, tidak kasar, ini kasar ya kalau diraba. Nah, dan dipastikan tidak ada hologram BI ya. Ini yang biasanya yang jadi pedoman saya dalam memeriksa keaslian uang. Oke, itu tadi informasi dari saya tentang bagaimana cara memeriksa keaslian uang tanpa menggunakan money detektor atau tanpa menggunakan lampu UV. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.